sebenarnya saudara saksi itu sebagai staf khusus atau sebagai salah satu komisioner di Dewan Pengawas BPKH. Pengawas, apakah juga boleh menjadi penyelenggara atau mendesain? Itu menjadi bagian yang harus difikirkan. Apakah seorang pengawas boleh juga melakukan desain dan kemudian penyelenggaraan? Itu satu catatan. Boleh nggak Pak? Dewas di BPKH. Sementara apa yang tadi Bapak sampaikan, ternyata tugasnya itu all in Bu Ketua. Seluruh tugas, baik tugas dirjen, tugas direktur dalam negeri, tugas direktur luar negeri, tugas ketua pelaksana semua by design justru diambil alih oleh stafsus. Bahkan termasuk tugas, bukan tugas dewas, tetapi tugas badan pelaksana yang ini menjadi rancu tugas dari stafsus ini. Bapak menyatakan cuti, tetapi semua itu justru diambil alih. Saya berpikir bahwa kok kelihatannya Kementerian Agama cukup menugaskan stafsus, tidak perlu ada dirjen, tidak perlu ada direktur dan sebagainya, karena desainnya sudah matang seperti yang tadi diuraikan oleh Bapak. Bahkan mampu merangkap tugas dari badan pelaksana, bukan dewas Pak. Karena apa? BPKH Limited itu seharusnya tugas, apalagi tadi disampaikan bahwa itu adalah punyanya badan pelaksana, bukan tugas dewas. Dewas cukup ngawasin saja dong. Bener nggak nih badan pelaksana tugasnya menyimpang nggak nih dari aturannya, kan semestinya itu. Coba bisa Bapak berikan gambaran kepada kita. Kenapa semua itu bisa di take over oleh Bapak sendiri? Tugas itu luar biasa. Saya kagum karena mampu menyelesaikan semua urusan satu kementerian plus satu lembaga membawai beberapa dirjen dan direktur. Coba Bapak berikan gambaran pada kita. Iya. Pak? Iya, siapa? Pak Alek ini di BPKH selaku Dewan Pengawas. Siapa? Tahu nggak? Siapa? Dewan Pengawas itu yang menunjuk atau yang test and fit and proper test itu adalah Komisi 8. Iya, tahu nggak? Iya Pak. Bapak apa termasuk tidak di fit and proper test pada waktu itu? Berarti Dewan Pengawas tanpa rekomendasi Komisi 8 berarti bisa lolos ya? Artinya bahwa Bapak bukan hanya mendesain, tetapi juga bisa melakukan upaya-upaya teknis dari PPIH Pusat. Mendengarkan semua jawaban Bapak nggak cocok menjadi stafsus, cocoknya jadi Dirjen Haji. Aduh. Karena lebih mengetahui semua, dikerjakan dari awal konsep, perencanaan, sampai dengan kembali evaluasi. Yang menjadi pertanyaan, penempatan tadi disampaikan, dari 7 anggota Dewan Pengawas, 2 ditunjuk oleh pemerintah. Iya Bapak. Ini sifatnya ex officio atau melalui seleksi pansel. Kalau ex officio seharusnya tidak perlu meninggalkan jabatan. Ex officio, jadi seperti juga di OJK, Wakil Menteri Keuangan itu adalah ex officio di Dewan Komisioner OJK. Ya. Artinya kenapa? Kalau sifatnya ini kan jadi ini dualisme. Ya. Kalau memang tidak bisa menjalankan, kalau undang-undang menyatakan itu tidak boleh dirangkap, ya mestinya SK tentang staf khususnya dicabut dong. Kalau enggak kan bertentangan dengan undang-undang. Legalnya jadi masalah nih. Ya, jadi ini saya ingin tahu dulu, apa tupoksi staf khusus menteri sih? Itu artinya juga ada double budget.
Anda tahu nggak kalau double budget itu melanggar undang-undang? Masuk pelanggaran sebetulnya dan itu tidak boleh. Sebagai saksi dalam pansus angket haji. Sebagaimana kita lihat tadi bahwa saudara sudah disumpah. Dan saya yakin dengan sumpah itu saudara akan menyampaikan apa adanya ke kita demi demi terlaksananya pansus ini dengan sebaik-baiknya. Saudara saksi, sebenarnya saudara saksi itu sebagai staf khusus atau sebagai salah satu komisioner di Dewan Pengawas BPKH? Siap, terima kasih Bapak. Saya sebelum tanggal 14 Oktober saya sebagai staf khusus Menteri Agama, setelah saya dilantik sebagai anggota Dewan Pengawas, saya mengajukan cuti dan disetujui oleh Menteri Agama Bapak. Sehingga keberadaan saya di staf khusus sifatnya cuti dan tidak memperoleh tunjangan gaji dan lain-lain Bapak. Terima kasih. Jadi sampai sekarang itu tercatat di staf khusus itu masih cuti? Cuti Bapak. Masih cuti? Cuti. Jadi enggak berhenti? Enggak berhenti, tapi cuti Bapak. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu pimpinan tadi, kenapa enggak langsung aja berhenti? Iya, mohon izin Bapak. Jadi kalau keberadaan saya di anggota Dewan Pengawas, itu saya adalah representasi dari Kementerian Agama. Sehingga kemudian kalau saya mengundurkan diri dari status saya sebagai staf khusus, maka keterwakilan saya atas nama Kementerian Agama menjadi tidak ada hubungannya sama sekali. Sorry, bisa saudara saksi pindah duduknya? Ini mic-nya kayaknya ada masalah ini. Tes. Ya. Memang secara administratif terganggu kalau seumpamanya saudara saksi berhenti sebagai staf sus di Kementerian Agama atau di Dewas itu, Dewas BPKH. Kalau seumpamanya saudara berhenti. Saya tidak menyebutkan secara administratif Bapak. Jadi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dijelaskan bahwa anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud itu salah satunya terdiri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama. Nah, kalau kemudian saya mengundurkan diri dari staf khusus, maka keberadaan saya tidak ada keterkaitan sama sekali dengan Kementerian Agama. Maka kemudian opsi yang diberikan. Oh, jadi tujuannya supaya masih ada keterkaitan di Kementerian Agamanya. Semata-mata itu Bapak. Ya. Oke, baiklah. Saudara saksi adanya penyelenggaraan haji di tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Apakah saudara saksi ada terlibat di dalam penyelenggaraan itu? Iya. Untuk tahun 2024 di semenjak persiapan penyelenggaraan, Menteri Agama melalui koordinator staf khusus itu meminta saya dan menugaskan saya untuk mendesain layanan haji ramah lansia di tahun 2024. Untuk tahun 2024, itu yang pertama Bapak. Yang kedua,
juga diminta untuk bagaimana agar BPKH Limited di tahun 2024 ini dapat berperan dalam proses layanan ibadah haji tahun 2024. Dan yang ketiga yang ditugaskan kepada saya adalah bagaimana menata laksanakan secara teknis terkait dengan Musdalifah. Karena mengambil pengalaman di tahun 2023, pergerakan jemaah dari Musdalifah ke Mina itu memakan waktu yang cukup lama sehingga jam 13 lebih itu baru bersih, dan beliau melalui koordinator staf khusus minta agar saya menata laksanakan dan mengkoordinasikan secara teknis agar tidak terjadi hal yang sama di tahun 2024. Hanya itu tugas yang diberikan ke saya. Oke. Kalau saya kaitkan keterangan saudara saksi tadi dengan keterlibatan saudara saksi di dalam penyelenggaraan ibadah haji, ya mohon maaf saya sampaikan kontradiktif dong. Di satu sisi saudara mengatakan cuti, tapi di satu sisi saudara berdasarkan keterangannya sangat-sangat berperan aktif di dalam penyelenggaraan ibadah haji itu. Apa menurut saudara? Menurut saya tidak kontradiktif, mohon izin Bapak, karena saya sifatnya cuti dan kemudian saya diberikan tugas untuk membantu di kepanitiaan, persiapan dan nanti di kepanitiaan. Karena di PPIH ini kan sifatnya seperti kepanitiaan, saya diminta mendesain bersama dengan tim dari PHU untuk layanan lansia. Hanya itu aja Bapak. Ya, saya menilai itu kontradiktif. Sebab di sisi lain, saudara sebagai Dewas BPKH, ya seharusnya adalah melakukan pengawasan sebagai perpanjangan. Dewas itu kan saudara itu kan adalah perpanjangan dari DPR, ya perpanjangan dari DPR. Artinya adalah saudara mewakili DPR khususnya Komisi 8 di dalam penyelenggaraan ibadah haji itu. Tapi di sisi lain berdasarkan penjelasan saudara, saudara betul-betul nampaknya sangat-sangat berperan aktif di dalam mendesain penyelenggaraan ibadah haji yang saudara katakan tadi adalah yang bertemakan atau dengan tagline Haji Ramah Lansia, betul kan? Ya, betul. Ya, ya saudara sah-sah saja mengatakan itu tidak kontradiktif, tetapi di sisi lain menurut hemat kami itu adalah sangat kontradiktif. Tapi oke, saya tidak masalahkan itu. Saudara saksi, tadi saudara saksi menyampaikan bahwa saudara diminta oleh menteri untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji itu. Saudara saksi, bukankah yang melakukan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan ibadah haji itu ada dirjen tersendiri, namanya Dirjen Direktorat Jenderal PHU, Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Bagaimana itu bisa terjadi? Iya Bapak, saya hanya ditugaskan membantu karena layanan lansia ini menjadi tema besar operasional penyelenggaraan haji tahun 2024 dan belum ada nomenklatur di Kementerian Agama, utamanya di Direktorat Jenderal PHU, maka Menteri melalui koordinator staf khusus menugaskan saya untuk membantu teman-teman di PHU terkait dengan desain layanan ramah lansia di tahun 2024. Jadi saya sifatnya hanya membantu Bapak. Betul saudara sifatnya adalah membantu. Tetapi di sisi lain ada dirjen, ada direktur jenderal, ada dirjennya, ada direktur-direkturnya yang seharusnya berdasarkan tupoksi mereka lah yang seharusnya menyelenggarakan ibadah haji itu. Tetapi melihat apa yang mendengar apa yang saudara sampaikan tadi, sepertinya saudara yang berperan aktif di dalam penyelenggaraan ibadah haji itu, ya. Penyelenggaraan ibadah haji itu. Tolong saudara jelaskan bagaimana hubungannya antara saudara
dengan Dirjen PHU sehingga pelaksanaan ibadah haji itu terlaksana secara baik. Iya Bapak, terkait dengan tugas yang diberikan kepada saya untuk layanan haji ramah lansia, kita menyusun desain, kemudian berbagai rencana SOP dan lain-lain, tentu semua akan kami konsultasikan kepada Pak Dirjen beserta seluruh direktorat eselon 2 yang ada, karena terkait antara satu dengan yang lainnya. Jadi seluruhnya kami mohonkan persetujuan kepada Pak Dirjen terkait konsep-konsep layanan yang kita desain. Ketika Pak Dirjen kemudian menyetujui beserta seluruh jajaran eselon 2 untuk dilaksanakan, maka berbagai ketentuan yang sudah kita sepakati tersebut disahkan oleh Pak Dirjen sebagai SOP terkait dengan layanan lansia dan segala macamnya. Jadi yang membuat konsepnya adalah saudara, Dirjen secara formalnya melaksanakan. Yang membuat konsep kami beserta tim dari PHU, Bapak. Ya, konsepnya dari saudara. Dari kami dan tim PHU, saya dan tim PHU. Ya, dari saudara dan tim PHU. Ya, dari saudara tim PHU secara formalnya kemudian dilaksanakan oleh Dirjen PHU. Ya, secara berkala kami melaporkan kepada Pak Dirjen terkait dengan konsep yang kita siapkan. Setelah semuanya disetujui, kemudian Pak Dirjen mengesahkan sebagai SOP yang harus dilaksanakan dalam layanan lansia. Pak John, saya ingin mendalami sebentar ya Pak ya. Siap. Karena kan tadi pertanyaannya beliau menanyakan bahwa Bapak saksi ini sedang cuti, ya kan? Iya. Coba dijelaskan tugasnya sebagai staf khusus apa, sebagai Dewan Pengawas apa. Nanti kita akan melihat orang yang sedang cuti punya kewenangan apa, gitu ya? Iya. Di staf khusus saya tugasnya adalah sebelum saya cuti, Bu, saya adalah staf khusus Menteri Agama bidang ukhuwah Islamiyah, kemudian hubungan organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan dan moderasi beragama. Sebelum cuti saya juga diberikan tugas tambahan untuk mengkoordinasikan teman-teman di Direktorat Jenderal PHU. Kemudian setelah cuti setelah saya diangkat sebagai Dewan Pengawas, bidang saya adalah bidang kemaslahatan, pengawasan bidang kemaslahatan, kemudian administrasi keuangan, humas dan administrasi perkantoran. Saya mengajukan cuti kepada Menteri Agama dan disetujui. Nah, tugas-tugas saya lebih banyak sebenarnya sifatnya kalau dalam operasional haji tahun 2023 dan 2024 hanya membantu pelaksanaan dan operasional haji tahun 2023 dan 2024. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, tentu ketika kita melihat seseorang yang cuti sebabnya disebabkan karena ada pekerjaan yang lain yang harusnya diprioritaskan agar kemudian tidak kontraproduktif, tidak ada vested interest di dalamnya, sementara kemudian mengerjakan tugas yang seharusnya dalam kondisi cuti tidak dilakukan. Itu jadi catatan ya pertama. Dan silakan dilanjutkan Pak John. Ya, meneruskan apa yang disampaikan Bu Lydia, Ibu pimpinan tadi. Ketika saudara mengambil posisi kembali membantu Kementerian Agama menyelenggarakan ibadah haji itu, saudara cuti enggak di BPKH? Saya tidak cuti, Bapak. Kenapa saudara tidak cuti? Sebab di ininya kan sebagai apa? Saudara cuti di PHU, cuti di Kementerian Agama, dan hidup di saudara sebagai komisioner BPKH, kemudian saudara kembali bekerja di Kementerian Agama, mendesain penyelenggaraan ibadah haji itu bersama dengan PHU. Di sisi lain saudara juga tercatat sebagai komisioner di BPKH. Iya, saya juga tetap menjalankan tugas-tugas saya di BPKH. Termasuk di operasional haji tahun 2024 ini, saya kemudian ditugaskan juga oleh Menteri Agama agar saya berperan bagaimana BPKH Limited dapat mengambil peran dalam proses layanan jamaah tahun 2024. Maaf saudara saksi, ya menurut hemat saya ya tidak terlalu berlebihan kalau saya mengatakan hebat betul saudara, artinya memegang 21 job ya sekaligus, di mana job tersebut
menurut hemat kami di DPR ini adalah salah satu yang tidak bisa di posisi yang sama. Ya, tidak bisa tidak bisa di posisi yang sama sebab BPKH itu, Dewas BPKH itu pada dasarnya adalah perpanjangan daripada DPR di dalam pengelolaan Badan Keuangan Haji BPKH, ya, yang intinya BPKH itu adalah yang bersinergi dengan Kementerian Agama di dalam hal pembiayaan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Iya. Tapi oke, ya itu Iya. ya itu catatan kami nanti gitu kan ya. Jadi saudara tidak cuti di BPKH-nya. Tidak, Bapak. Jadi sekaligus jalan nih. Iya. Jadi di Kementerian Agama saudara jalan, Di Kementerian Agama saya cuti tapi sifatnya membantu pelaksanaan itu aja. ya saudara bekerja kan di Iya. situ. Iya. Ya. Saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara saksi adalah di dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, saudara bekerja sama dengan Dirjen PHU mendesain penyelenggaraan ibadah haji yang bertajuk Haji Ramah Lansia. Sejak kapan saudara mulai berperan aktif ya dalam hal mendesain penyelenggaraan ibadah haji itu? Desember tahun 2023, Pak. Desember tahun 2023. Ya. Berarti setelah selesai rapat panja haji Siap. dengan pemerintah, saudara langsung turun tangan. Saya mulai bekerja dengan teman-teman dan saya mulai melakukan koordinasi dengan Dirjen terkait dengan layanan lansia, Pak. Sejak kapan? Desember tahun 2020. Persisnya? Desember, Pak. Saya kurang begitu ingat tepatnya kapan saya mulai melakukan koordinasi terkait layanan itu. Tapi Desember tahun 2023. Oke. Sambil nunggu foto, ada berapa hal. Pertama, kalau Dewan Pengawas BPKH itu kan pengawas ya Pak ya? Iya. Pengawas. Pengawas itu melakukan pengawasan. Iya, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Bukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Bukan. Sekarang penyelenggaraan ibadah haji itu ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan apa enggak? Ya jelas ada lah. Iya. Karena pengelolaan keuangan tujuannya adalah salah satunya meningkatkan kualitas layanan juga, Ibu. Baik, kalau itu sudah jelas berarti sesungguhnya pengawas apakah juga boleh menjadi penyelenggara atau mendesain? Itu menjadi bagian yang harus difikirkan. Apakah seorang pengawas boleh juga melakukan desain dan kemudian penyelenggaraan? Itu satu catatan. Boleh nggak Pak? Terkait dengan PPIH namanya Bu ya, petugas penyelenggara ibadah haji, itu kan sifatnya seperti kepanitiaan yang sifatnya ad hoc. Jadi ketentuan yang diatur siapapun dari unsur manapun itu dapat ditugaskan, ditunjuk atau mendaftarkan diri sebagai petugas penyelenggara ibadah haji. Bapak mendaftarkan diri? Saya ditunjuk, Ibu. Ditunjuk, oke. Seharusnya Bapak sebagai seorang komisioner yang Dewan Pengawas yang berada di bawah lembaga negara mestinya mengatakan, Pak saya posisinya sebagai pengawas. Bukannya begitu harusnya? Pengawas saya sebagai pengawas pengelolaan keuangan. Tadi kan Bapak bilang pengelolaan keuangan sama penyelenggaraan ada hubungannya. Iya. Jadi seorang pengawas menjadi penyelenggara patut nggak? Saya bukan di penyelenggaranya, Ibu. Jadi petugasnya saja saya, petugas. PPIH. Pengawas tapi petugas. Iya. Mari kita pikir ulang. Silakan. Gambar tadi udah ada? Belum? Kalau belum Bu Endang silakan. Izin Pak.
ketika Bapak menyatakan bahwa Bapak cuti dari Stafsus, kemudian lebih memberatkan tugas Dewas di BPKH. Sementara apa yang tadi Bapak sampaikan, ternyata tugasnya itu all in, Bu Ketua. Seluruh tugas, baik tugas Dirjen, tugas Direktur Dalam Negeri, tugas Direktur Luar Negeri, tugas Ketua pelaksana semua by design justru diambil alih oleh Stafsus. Bahkan termasuk tugas, bukan tugas Dewas, tetapi tugas badan pelaksana yang ini menjadi rancu tugas dari Stafsus ini. Bapak menyatakan cuti, tetapi semua itu justru diambil alih. Saya berpikir bahwa kok kelihatannya Kementerian Agama cukup menugaskan Stafsus, tidak perlu ada dirjen, tidak perlu ada direktur dan sebagainya, karena desainnya sudah matang seperti yang tadi diuraikan oleh Bapak. Bahkan mampu merangkap tugas dari badan pelaksana, bukan Dewas, Pak. Kenapa? BPKH Limited itu seharusnya tugas, apalagi tadi disampaikan bahwa itu adalah punyanya badan pelaksana, bukan tugas Dewas. Dewas cukup ngawasin saja, Dok. Bener nggak nih badan pelaksana tugasnya menyimpang nggak nih dari aturannya, kan semestinya itu. Coba bisa Bapak berikan gambaran kepada kita, kenapa semua itu bisa di take over oleh Bapak sendiri. Tugas itu luar biasa, saya kagum karena mampu menyelesaikan semua urusan satu kementerian plus satu lembaga membawai beberapa dirjen dan direktur. Coba Bapak berikan gambaran pada kita. Iya, terima kasih Bu. Sebagaimana tadi yang kami sampaikan bahwa saya tidak men-take over tugas dari dirjen maupun para direktur. Tapi Bapak tadi menyampaikan bahwa Bapak mendesain sampai ke teknis loh tadi Iya. diterangkan itu. Saya mendesain layanan haji ramah lansia itu bersama dengan teman-teman di Direktorat Jenderal PHU. Nah berarti kan dirjen ini mestinya yang memberikan tugas kepada Bapak. Iya. Bukan Bapak yang mendesain. Artinya dirjen itu tidak diperlukan karena sudah ada yang punya tugas. Cukup Pak Menteri menunjuk, kamu saya beri tugas selesaikan ini, selesai, nggak perlu ada dirjen, nggak perlu ada ini Bapak. Pak Dirjen masih sangat diperlukan Bu. Malah saya itu berkonsultasinya kepada Pak Dirjen. Wah berarti kasihan sekali ya Pak Dirjen ini nggak punya tugas. Karena apa? Sudah diselesaikan oleh Bapak. Iya. Bisa-bisa Jadi saya makan gaji buta masih itu, Pak. berkonsultasi kepada Pak Dirjen terkait dengan konsep yang kami siapkan, jenis-jenis layanan yang kita siapkan, semuanya kami konsultasikan kepada Pak Dirjen. Jadi semua kami konsultasikan kepada Pak Dirjen dan kemudian setelah itu disetujui, maka kemudian program itu baru bisa dijalankan. Jadi saya tidak punya kewenangan mengambil alih, saya hanya membantu mempersiapkan desain terkait dengan layanan lansia yang kemudian kita usulkan kepada Pak Dirjen dan Pak Dirjen kemudian menetapkan SOP yang harus kami persiapkan. Nah itulah Pak yang saya maksud, berarti Ya. Pak Dirjen, harusnya kan ini otak di Pak Dirjen nih. Ada direktur, koordinasi dong. Ini nanti bagaimana? Ini kan harusnya di Dirjen nih, Ya. bukan di Bapak. Ya. Oke, kita berhenti di situ. Ya. Bapak, ketika Bapak mendapatkan surat tugas ke Arab Saudi, tadi tanggal berapa Pak? Ke Arab Saudi tugas Untuk mendesain sampai akhirnya semua seperti yang Bapak sampaikan terlaksana tadi? Saya ke Saudi itu surat tugas dari BPKH itu tanggal 30 sampai tanggal 5 Desember kalau nggak salah Ibu. Jadi sekali saya perjalanan ke luar negeri menggunakan BPKH ya satu sekali itu.
Kemudian setelah itu saya sifatnya berkoordinasi aja dengan Pak Dirjen, terus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan teman-teman di PHU terkait dengan desain itu, dan kemudian kami jalankan di dalam negeri. Kita desain seluruhnya di dalam negeri. Oke, apa Izin sebentar, saya dalami sebentar Bu Endang tentang ini. Iya, silakan Pak. Saudara ke Arab Saudi dengan mempergunakan fasilitas BPKH tanggal 30 Desember 2023. 30 Desember. 30 Desember. Urusan apa BPKH sampai awal begitu ke Arab Saudi? Saya ada tugas penugasan aja itu Pak, ada suratnya saya tugasnya. Ya, urusan apa itu? Saya terkait dengan monitoring program yang dilaksanakan oleh BPKH Limited Bapak. Saudara di BPKH itu di bagian apa sih komisionernya? Saya di bidang kemaslahatan, administrasi keuangan, hubungan masyarakat dan administrasi kantor Pak. Nah, korelasinya tanggal 30 Desember saudara itu dengan BPKH untuk apa? Saya ditugaskan untuk melakukan evaluasi, monitoring terkait. Siapa yang mentugaskan saudara? Dari BPKH Pak. Dari BPKH. Surat tugasnya ada. Iya, saudara surat tugas itu bisa diminta, justru itu kami dalami. Ya. Urusan apa BPKH tanggal 30 Desember itu tahun 2003. Sementara haji sendiri baru mohon maaf, bukan Desember Bapak, bukan Desember, November Bapak, kalau nggak salah November. November? Ya, November 2023. Apalagi 30 November. Ya. Urusan apa? Ya. Haji sendiri berangkatnya bulan Mei. Awalnya itu. Enggak benar ini BPKH gitu kan ya. Kita dalami lagi Pak. Jadi tanggal 30 November Bapak pergi ke Saudi untuk melakukan monitoring terhadap apa Pak? Sebentar Pak, itu saya tugasnya. Tentu kita perlu tahu karena perginya bukan sebagai petugas, perginya sebagai Dewan Pengawas BPKH. Maka tentu kami perlu tahu penugasan monitoring terhadap apa. Karena tadi Bapak mengatakan bahwa tugas Bapak adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji. Dan pengelolaan keuangan haji tentu tidak ada di Saudi. Dia diselenggarakan di sana, kan pengelolaan keuangannya, bukan penyelenggaraan. Tadi Bapak membatasi. Iya, siap. Sorry. Ini ada surat tugasnya. Sebentar. Ya. Untuk saudara pemahaman aja. Tanggal 30 November itu BPKH belum ada melakukan action apa-apa. Ya, bahkan penagihan Kementerian Agama, Dirjen PHU kepada BPKH untuk penyelenggaraan ibadah haji baru tanggal 10 Januari. Ya. Makanya saya tanyakan, tugas apa yang saudara lakukan tanggal 30 itu? Orang belum ada kerjaan apa-apa kok. Ya, surat tugas yang saya terima itu bunyinya surat tugas dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan pengawasan dan pemantauan risiko investasi dan kerjasama luar negeri. Yang ditugaskan pada waktu itu dari Dewas ada dua Pak, saya dengan Pak Denny Suwardini. Pak Denny Suwardini tanggal 30 November sampai 10 Desember. Tapi saya hanya sampai tanggal 6 kalau nggak salah Pak. Enggak, yang kita tanyakan adalah tadi kan berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, ya, menyambung apa yang disampaikan Ibu Endang, bahwa saudara mulai berangkat untuk penyelenggaraan ibadah haji itu adalah mulai tanggal 30 November. Nah, di sisi saya mulai bekerja, pikiran saya, kalau saudara bergeraknya BPKH untuk tanggal 30 November untuk mengawasi keuangan haji apa yang saudara awasi? Karena apa? Karena
pemerintah sendiri baru melakukan penagihan terhadap penyelenggaraan ibadah haji itu baru tanggal 10 Januari. Itu kalau dalam bahasa kami di Sumatera Barat dulu bajak daripada kerbau. Dari kerbau. Iya, kalau surat tugas yang saya terima terkait dengan itu Pak, pemantauan risiko investasi dan kerjasama luar negeri, di luar negeri Pak. Jadi tanggal 30 sampai tanggal 10 Desember, 30 November sampai 10 Desember 2023. Itu surat tugas yang kami terima dan yang berangkat dari Dewas ada 2, saya dan Pak Denny Swardini. Silakan Bu Endang terusin, Bu Ketua. Terima kasih Pak John. Bapak, biar saya nggak salah nih, Ya. saya ingin tanya, nama lengkap Bapak siapa? Saya Isfah Abidal Aziz, nama asli saya, panggilannya Alek Bu. Oke, baik. Ini beda dari pertanyaan yang tadi. Iya. Sebelum Bapak berangkat ke Arab Saudi di tanggal di bulan November, 30 November, apakah Bapak sebagai staf sus juga menyampaikan konferensi pers yang berkaitan dengan untuk haji kepada para PPIH atau PPIH ya, yang itu dikandung maksud agar supaya informasi ini sampai kepada PPIH di semua para travel, sehingga mereka segera diminta untuk segera melunasi. Punya tugas itu enggak? Tidak ada Bu, tidak ada sama sekali Bu. Menurut Bapak yang staf sus lain yang mendapatkan tugas itu ada tidak? Tidak ada Bu. Tidak ada. Tidak ada Bu. Karena kemarin disampaikan oleh Pak Direktur Bina Haji dan Umroh, Bapak Jaja, itu disampaikan bahwa Bapaklah yang memberikan informasi untuk para travel itu segera melunasi karena ada tambahan kuota. Itu tidak ada tugas saya Bu, tapi saya memahami, karena saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Direktur. Yang dimaksud adalah juru bicara Bu, juru bicara Menteri. Juru bicara Menteri? Iya, yang menyampaikan terkait dengan beberapa hal kebijakan apapun di Kementerian Agama, itu ditunjuk juru bicara yang itu yang disampaikan, yang menyampaikan ke publik terkait dengan kebijakan-kebijakan di Kementerian Agama. Tapi yang mungkin yang dimaksud itu Bu. Bentar Bu, saya mau berarti juru bicaranya Bapak maksudnya? Bukan. Ada juru bicara Menteri Agama ada sendiri Bu. Mungkin yang dimaksud itu. Bukan saya, bukan staf khusus, mungkin itu. Kalau gitu, pernah tidak Bapak sebagai staf sus minta tolong atau mungkin menyuruh kepada Pak Hasan ya, Siskohat, bahwa ini ada haji yang bisa diakses atau bagaimana kira-kira? Tidak ada Bu. Tidak ada. Serius? Serius Bu. Karena dalam keterangan dari Pak Hasan kemarin ada di antaranya memang tidak disebutkan, tapi itu beberapa. Nah, kita akan melihat 1, 2, 3 staf sus itu benar tidak, meskipun hanya mengangguk gitu ya, tidak disebut. Serius Bapak tidak pernah? Saya tidak pernah Bu. Bapak Saya sudah tidak disumpah? Saya berani disumpah, saya sudah disumpah, saya menyampaikan bahwa saya tidak pernah. Oke, Bapak, karena saat saya kembali ke Tanah Suci, saat Bapak di Tanah Suci,
kira-kira siapa yang Bapak koordinasikan selain tadi koordinasi dengan Dirjen PHU, kira-kira di luar itu siapa saja yang Bapak ajak untuk berkoordinasi agar supaya penyelenggaraan hajinya itu sukses? Tentu seluruh teman-teman di Direktorat Jenderal PHU, Bu. Mulai bisa dari disebutkan teman-temannya itu siapa saja, Pak? Dari Dirjen, kemudian Sekretaris Dirjen, seluruh eselon 2, tentu saya berkoordinasi dengan beliau-beliau semua. Karena terkait layanan lansia, disabilitas, RISTI itu terkait dengan seluruh teman-teman di eselon 2, Bu. Kalau setelah pelaksanaan, setelah di sana, seingat Bapak, kira-kira ada berapa staf sus ya yang ikut dalam apa istilahnya pengawasan atau apa kira-kira? Ya. Pengawas atau apa kalau di tugas haji? Ya. Kira-kira berapa orang menurut seingat Bapak? Kebijakan Menteri yang saya ketahui melalui koordinator staf khusus seluruhnya ditugaskan untuk mengawal dan membantu agar proses seluruh staf sus. Ya, seluruh. Berapa orang, Mbak? Sekarang yang aktif, sifatnya aktif ada 4, Bu. Siapa saja? Staf khusus itu ada koordinatornya Pak Abdurrahman, Mas Abdurrahman, ya. Ada Abdul Qadir, ya. Ada Wibowo Prasetyo, ya. Ada Nuruzzaman, Muhammad Nuruzzaman. Mereka mendapat tugas masing-masing? Iya. Berarti ketika mereka mendapat tugas, termasuk Bapak kan juga mereka mendapatkan SK penugasan. Apakah SK penugasan mereka itu sama dengan Bapak? Semua ditetapkan melalui keputusan Menteri Agama yang ditandatangani oleh Dirjen atas nama Menteri terkait dengan PPIH pusat, Bu. Termasuk jadi, Bapak juga ya? Termasuk saya. Berarti ketika Bapak mendapatkan tugas SK Dirjen, bagaimana dengan tugas Bapak yang tadi diberangkatkan oleh BPKH? Ya, Ibu, saya ditugaskan oleh BPKH berangkat ke Arab Saudi itu tanggal 30 November sampai tanggal 10 Desember. SK yang saya terima sebagai koordinator dan pengendali layanan lansia itu terbit di bulan Maret 2024. Bapak berarti sempat bisa pulang dulu. Potong, bisa diminta itu rapat apanya itu Mas? SK-nya iya. Ya. Ini SK-nya. Ya, tolong Pak Hasim. Coba diserahkan. Oke, saya lanjut ya Pak. Iya. Nah, Bapak tadi sempat ketika ditanya oleh Pak John sempat menyampaikan kenapa Bapak ditugaskan untuk men-take over tugas yang tadi disebutkan sekian banyak, itu dikarenakan di Dirjen itu tidak ada nomenklatur sehingga Bapak mendapatkan tugas khusus gitu ya. Tadi Bapak menyampaikan itu? Iya, betul, Bu. Ya. Tapi apa ini pimpinan tidak lucu ya? Sudah ada Dirjen menugaskan khusus karena di Dirjen itu tidak ada nomenklatur dan itu tidak pernah disampaikan keberatannya kepada Komisi 8. Dan Pak Dirjen sendiri tidak pernah menyampaikan tugas saya berat, ini saya perlu ada nomenklatur baru, itu tidak pernah. Saya kira selama 10 tahun saya di Komisi 8 tidak pernah. Baru saya mendengar ini. Ini perlu apakah ini perlu pertanyaan khusus ke depan kepada Pak Menteri? Karena aneh saja, sudah ada direktur tetapi masih membentuk
memberikan tugas khusus kepada Stafsus karena dirasa tugas Dirjen mungkin ini berat dan tidak ada nomenklatur yang membantu. Iya. Apakah Bapak sebagai Stafsus tidak menyampaikan kepada Pak Menteri? Iya, izin Ibu. Ini kan terkait dengan operasional haji. Jadi semata-mata terkait saat operasional haji. Jadi ramah lansia itu menjadi tema utama operasional haji penyelenggaraan haji tahun 2023 dan penyelenggaraan haji tahun 2024. Sementara dari struktur yang ada di Direktorat Jenderal PHU tidak ada yang secara langsung terkait dengan layanan ramah lansia. Oleh karena itu kemudian dibentuklah tim yang kemudian dikoordinasikan agar menyiapkan desain layanan ramah lansia ini. Tentu ini melibatkan seluruh jajaran eselon 2 yang ada di Direktorat Jenderal PHU, Ibu. Jadi tidak menjadi bagian tersendiri karena sifatnya adalah layanan bukan struktur. Nah ini Pak, ya. Justru ya. Itu kan hanya teknis saja Pak. Ya. Kenapa teknis layanan saja sampai memerlukan tim khusus layanan yang mestinya ini bisa disampaikan oleh Pak Dirjen ketika membentuk panitia. Apa sih kebutuhan jamaah haji baik dari disabilitas? Kita di Komisi 8 sudah selalu menyampaikan itu. Tapi kenapa masih memerlukan tim khusus? Ini yang agak sedikit di luar jangkauan yang ada gitu. Menyalahi. Karena sudah ada tim pelaksana, mestinya ketika rapat semua bisa usul. Oh ini ada tadi bagaimana kesehatan, bagaimana disabilitas, bagaimana lansia, bukan karena tagline kemudian membuat, tidak. Karena memang sudah menjadi tugasnya, sudah menjadi tusinya. Apa Bapak tidak menyampaikan itu? Pak, ini kan bukan tusi saya nih, gitu. Iya. Jadi tentu terkait dengan pelaksanaan layanan ini kan tidak semata-mata tidak kami langsung yang menjalankan. Jadi ada beberapa bidang yang kemudian kita tetapkan dan dilaksanakan oleh teman-teman juga di masing-masing unit eselon 2. Seperti kebijakan terkait dengan istitoah kesehatan Ibu, itu dilaksanakan oleh teman-teman di Direktorat Layanan Haji Dalam Negeri. Dan secara teknis otoritas itu ada di Kementerian Kesehatan. Kemudian bagaimana menata laksanakan layanan lansia ketika kedatangan dan keberangkatan dari asrama haji embarkasi. Itu juga dilaksanakan oleh teman-teman di Direktorat Layanan Dalam Negeri. Jadi kami hanya mendesain kira-kira dari hulu sampai di hilir ujung penyelenggaraan itu bentuk-bentuk layanan ramah lansia yang bisa kita siapkan seperti apa. Kemudian kami konsultasikan, kami koordinasikan dengan Pak Dirjen dan teman-teman eselon 2 setelah seluruh jajaran ketika kemudian sudah disetujui dan itu dilaksanakan. Itu aja Ibu. Jadi kami tidak men-take over, tidak membentuk satu struktur baru, tapi konsepnya hanya layanan saja Ibu. Maka dari itu layanan itu kan teknis ya Pak. Yang mestinya ketika Pak Dirjen dipanggil Komisi 8, apalagi berhadapan dengan Panja, pasti ada ditanya Pak. Mulai dari kesehatan, penerbangan, sampai makan, semua detail ditanya. Bagaimana teknis di sana, bagaimana makanannya pun sampai spesifik minta, itu Pak Wahid ada, minta bahwa harus rasa dan taste Indonesia. Itu Komisi 8 saja sudah seperti itu. Masa masih harus membentuk tim khusus. Nah ini loh Bapak, karena apa kita menanya itu, Bapak ini tugasnya double gardan, ya di BPKH, ya Stafsus bidang khusus gitu. Nah ini elok sekali, baru kita temui saat ini setelah 10 tahun saya di Komisi 8, luar biasa. Pak John barangkali menambah, Bu Seli. Jadi baik,
tadi ada beberapa hal yang bisa kita gali lebih dalam. Bapak kan ditunjuknya tadi bilangnya panitia ya, panitia kan ad hoc ya? Iya, jadi Bukan petugas ya? PPIH namanya Bu. PPIH. Jadi, Kepanjangannya? petugas penyelenggara ibadah haji. Jadi bukan panitia, tapi Bukan, Bapak jadi petugas? sifatnya seperti kepanitiaan, gitu, ad hoc. Oke, sekarang pertanyaannya adalah petugas itu sebenarnya dibentuknya kapan sih Pak? Petugas itu tahun ini kalau nggak salah di bulan Februari atau Maret ya, saya lupa detailnya. Tapi dibentuk penugasannya itu kalau nggak salah mulai bulan Februari atau Maret. Tapi kalau saya memperoleh SK ya, itu di bulan Maret. Kalau Bapak jadi petugas, Bapak nggak cuti dari BPKH? Tidak Bu. Sama sekali tidak? Tidak. Terus pekerjaan di BPKH-nya diapain? Saya tetap menjalankan tugas di BPKH terkait dengan persetujuan di BPKH itu melalui e-office Bu, melalui e-office. Pak Wahid silakan. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, pimpinan dan anggota, serta dari tamu kita, yaitu saudara saksi ya. Siap. Pak Alek, nama lengkapnya siapa Pak Alek? Isfah Abidal Aziz Bapak. Isfah Abidal Aziz. Bapak sebagai saya lihat di sini di staf sus itu ada 5 termasuk Bapak. Iya, tapi sekarang yang aktif 4 Bapak. Yang aktif 4. Bapak sekarang sudah tidak aktif. Cuti Bapak. Dimulai kapan? Tanggal 14 Oktober 2022. 14 Oktober 2022. 2022. Bapak ini kalau 14 Oktober 2022 berarti Bapak sudah tidak melakukan aktif di staf sus ya dari mulai tanggal ini? Saya hanya saat ditugaskan aja saya Pak. Saat ditugaskan? Jadi ketika umpamanya ada terkait dengan penugasan terkait kegiatan di moderasi beragama, mungkin saya jadi narasumber atau kemudian mungkin saya menjadi fasilitator di program moderasi beragama. Di luar itu saya sudah tidak beraktivitas lebih Pak. Kalau haji 2024 kemarin Bapak berlaku sebagai staf sus atau Bapak sebagai ini petugas PPHI? Saya sebagai PPIH Bapak. PPIH? Sebagai koordinator dan pengendali layanan jemaah haji lansia Pak. Tadi Bapak sampaikan pada bulan November ke Arab Saudi, ya. Itu tugas dari mana? BPKH Bapak. BPKH? November, ya. Bapak di BPKH sebagai apa? Dewan Pengawas Bapak. Dewan Pengawas. Ya. Oke. Saya mohon informasi terkait dengan 4 staf sus. Pak Abdurrahman ini sebagai apa di staf sus? Pak Abdurrahman sebagai koordinator staf khusus, saya bidangnya saya lupa Pak. Sebagai koordinator staf khusus, bidangnya di pengawasan internal, terus saya lupa saya. Detailnya saya lupa Pak. Kalau Pak Wibowo? Di media Pak, humas media dan lain-lain. Ini Pak Abdurrahman tugasnya di mana? Pak Abdurrahman tugasnya stafsus yang di bidang di Jawa Timur atau Jawa Tengah, Jawa Barat, atau keseluruhan? Di Jawa Timur Pak, Jawa Timur, terus di DKI, terus saya lupa Pak, nanti saya siapkan itu, saya bisa berikan datanya. Kalau Pak Bowo? Pak Wibowo itu di Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah. Sekarang saya tanya saudara saksi. Saudara saksi tadi sampaikan bahwa pada bulan November ya, iya, ke Arab Saudi dalam penugasan itu ya, dari Dewan Pengawas berarti? Betul Bapak. Berapa orang? Dari Dewas ada 2, saya dengan Pak Denny Suwardini Bapak. Panjangan dengan Pak Denny ya? Ini dalam rangka penugasan ini ke Arab Saudi apa Pak tugasnya?
pengawasan dan pemantauan risiko investasi dan kerjasama luar negeri, Pak. Lebih spesifik terkait dengan BPKH Limited. BPKH Limited ya. Ya. BPKH Limited 2020, BPKH Limited ini berdiri kapan? Saya lupa, Bapak. Nggak paham? Saya lupa, Bapak. Loh, Ya. sudah di 2024 atau 2023? Sebelum 2000, yang jelas saat saya ke sana itu sudah ada BPKH Limited. BPKH Limited sudah berdiri, sudah memperoleh izin pada waktu. Haji tahun 2023 sudah jalan belum? Sudah. Sudah jalan, Sudah, 2023. Ya, 2023. Panjangan di situ. Tahun 2023. Ya. Saya tahun 2023 ditugaskan sebagai koordinator dan pengendali petugas, Bapak. Pengendali petugas. Koordinator dan pengendali petugas saat operasional haji tahun 2023. Pengendali Petugas. petugas. Ya. Di BPKH Limited Bapak nggak terjun di situ. Tidak, Bapak. Tidak. Sekarang 2023, BPKH Limited sudah ada kerjasama dengan investasi dengan kaitannya dengan kebutuhan makanan di Armusna? Belum, Pak. Belum. Tahun 2023 waktu itu terkait dengan penyelenggaraan haji, setahu saya yang saya ingat, nanti mungkin dapat dikonfirmasi BPKH Limited. BPKH Limited baru mengelola tenan-tenan yang ada di hotel-hotel yang disiapin oleh jemaah haji, tapi tidak seluruhnya, hanya beberapa gitu. Seingat saya itu, Bapak, tahun 2023. Ingat 2023 itu ada makanan busuk yang di situ adalah untuk jamaah di Armusna tidak terpakai, ya, yang di situ masuk ke ranahnya adalah ke syarikah. Saya tidak paham, Bapak. Tidak paham. Tidak paham. Oke. Pak. Ya, siapa? Pak Alek ini di BPKH selaku Dewan Pengawas. Siapa? Tahu nggak? Siapa? Dewan Pengawas itu yang menunjuk atau yang test and fit and proper test itu adalah Komisi 8. Iya, Tahu Pak. nggak? Iya, Pak. Bapak apa termasuk tidak di fit and proper test pada waktu itu? Saya penugasan dari Kementerian Agama, Bapak, waktu itu. Berarti Dewan Pengawas tanpa rekomendasi Komisi 8 berarti bisa lolos ya? Memang ada ketentuan dalam undang-undang bahwa Dewan Pengawas yang 7 orang, itu 5 orang nanti melalui fit and proper test di Komisi 8, dan yang 2 itu representasi dari unsur pemerintah. 1 dari Kementerian Keuangan, 1 dari pemerintah yang ngurusin bidang agama, yaitu Kementerian Agama. Itu bunyi ketentuannya seperti itu, Pak. Berarti itu Pak Ketua Pimpinan. Ini Dewan Pengawas ini kita ini hanya sebagai stempel karena tempat strategis sudah dipakai. Yang satu adalah Kementerian Keuangan, di situ Pak Firman, Saudara Firman sebagai pimpinan Dewan Pengawas. Ya, Ketua, Pak. Ketua, Ya. Ketua Dewan Pengawas. Ini bukan kita, ya. Ini nanti kita kaitannya dengan undang-undangnya, kita untuk ke depan kita rubah ini. Yang kedua, tidak sepenuhnya dari kita. Ternyata Pak Alek ini tanpa fit and proper test kita juga lolos karena beliau ada penunjukan daripada Kementerian Agama, kan begitu. Betul, Bapak. Berarti kewenangan eksekutif ada di 14 orang, ya, yang Dewan Pelaksana sudah tidak di ranah kita, ya, yang Dewan Pengawas 2 orang sudah tidak kita. Di Komisi 8 nih, sebagai pengingat nanti untuk ke depan
di Komisi 8 kaitannya dengan BPK. Jadi Bapak ini kalau di Dewan Pengawas, kalau saya justru berharap Pak, berharap Dewan Pengawas ini ya mewakili kami di situ. Nah, selanjutnya begini Pak Alek. Kaitannya dengan operasional Bapak ini di sana ya dengan BPK Limited, Bapak ini juga bisa berlaku sebagai staf susnya menteri. Yang melakukan kontrak dengan Masaryk, Bapak tahu nggak? Yang melakukan kontrak dengan saya tidak paham, Pak. Melakukan kontrak-kontrak nggak paham? Saya tidak paham, Pak. Dengan KUH, Bapak sejauh mana kerjasama dengan KUH? Saya dengan KUH ya komunikasi biasa, tapi detail kontrak segala macam saya tidak paham, Bapak. Tidak paham? Saya tidak paham. Yang meng-hire Masaryk? Iya. Yang meng-hire Masaryk siapa? Meng-hire Masaryk. Jadi setahu saya waktu itu beberapa yang mengajukan, yang mendaftar, Pak. Bukan hanya Masaryk ya, ada beberapa, tapi detailnya nanti teman-teman di luar negeri yang paham mana saja yang mendaftar dan seterusnya, pertimbangannya apa sampai kemudian Masaryk gitu. Bapak tidak paham sama sekali? Saya tidak paham, Pak. Saya tidak paham, Pak. Saya tidak paham. Oke, jadi oke Pak John dulu, dalami Pak John. Saya limpahkan Pak John dulu. Sebelum ke Bu Seli, Pak, saksi, apakah Anda ASN? Bukan, Bapak. Bukan? Bukan, Ibu. Oh iya, saya masih ibu Pak, bukan Bapak. Baik. Lanjut Bu Seli, habis itu Pak Andres. Ya, terima kasih pimpinan. Saudara saksi Gus Alex, dari apa yang tadi disampaikan Bapak kepada kami semua, saya hanya ingin mendapatkan kejelasan kaitan dengan konsep desain ramah lansia. Apakah itu berbentuk proposal, master plan, atau berbentuk kajian? Bisakah Anda memberikan kepada kami konsepnya itu seperti apa? Siap, Ibu. Atau bisa ditayangkan? Untuk layanan lansia, itu kita sudah siapkan beberapa program, beberapa konsep layanan, nanti akan kami kirimkan termasuk sampai laporan akhirnya, Bu. Kita sudah selesai laporan akhir terkait layanan lansia, program yang kita lakukan apa saja, jemaah yang penerima manfaat terkait dengan layanan lansia itu berapa dari masing-masing, itu kita sudah ada dan kami akan laporkan, kami akan serahkan seluruhnya. Jadi awalnya Anda melakukan koordinasi sebagai PPIH. Iya. Ya. Kalau kita berbicara PPIH, tadi sempat disebut oleh saudara saksi, PPIH pusat. Kan ada macam-macam, ada PPIH pusat, PPIH embarkasi, PPIH kloter, PPIH Saudi Arabia. Nah, kalau yang menyangkut dengan PPIH pusat, tusinya seperti apa? Gus Alek tahu tidak? Iya, kalau saya itu ditugaskan sebagai koordinator layanan haji ramah lansia. Saat pelaksanaan saya strukturnya sebagai pengendali layanan, Bu. Oke, berarti kan Anda sebagai PPIH pusat. Iya, betul. Yang ditunjuk ya? Iya, betul. Karena semua PPIH pusat itu secara regulasi undang-undangnya itu ditunjuk. Ya, kecuali betul. yang PPIH embarkasi, Saudi Arabia, kloter, mereka itu melalui tes terlebih dahulu. Ya. Nah, maksud saya tusinya sendiri sebagai PPIH pusat, tadi SK-nya sudah diserahkan belum kepada pimpinan? Sudah, Ibu, sudah. SK sudah diserahkan? Sudah. Nah, kalau berdasarkan SK, maka tusi utama dari PPIH ini seperti apa? Yang pusat ya? Karena kan PPIH pusat, PPIH embarkasi, PPIH Saudi Arabia, tugasnya pasti berbeda tusinya. Ya. Saya bertugas dan tugas saya itu mengkoordinasikan pelaksanaan terkait dengan tuksi sebagaimana yang diberikan kepada saya, Ibu.
Jadi yang saya lakukan adalah mengkoordinasikan pelaksanaan atau konsep terkait layanan haji ramah lansia, kemudian menyampaikan informasi, mendiseminasikan layanan itu kepada seluruh komponen yang terkait dengan penyelenggaraan haji, kemudian mengendalikan pelaksanaan terkait dengan layanan haji ramah lansia itu sendiri, Bu. Oke, kalau saya baca nih di regulasinya kaitan dengan PPIH Pusat, PPIH Pusat ini adalah memberikan pelayanan perhajian dan melakukan koordinasi serta pengawasan atas penyelenggaraan ibadah haji. Tetapi secara lebih rinci bertanggung jawab untuk pertama merencanakan, kedua mengatur, ketiga menyelenggarakan berbagai aspek teknis dan logistik yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Iya. Nah, kalau sudah berbicara bahwa dia juga menyelenggarakan berbagai aspek teknis dan logistik, artinya bahwa Bapak bukan hanya mendesain, tetapi juga bisa melakukan upaya-upaya teknis dari PPIH Pusat. Nah, tadi sempat Bapak sampaikan SK sudah diserahkan dari struktur PPIH Pusat, Bapak bertanggung jawab sebagai koordinator ramah lansia. Betul. Nah, kalau saat berbicara sebagai koordinator ramah lansia, pertanyaan saya, apakah Bapak juga melakukan koordinasi dengan PPIH Saudi Arabia, PPIH embarkasi, kemudian PPIH kloter terkait dengan ramah lansia? Saya selalu melakukan koordinasi itu, Ibu. Jadi seperti terkait dengan layanan untuk konsumsi lansia, kita menyiapkan satu sistem agar seluruh ketua kloter itu sejak awal sebelum keberangkatan itu melakukan request by system. Contoh ketika kebutuhan konsumsi lansia, jika dibutuhkan jenis makanan yang lunak atau bubur, itu diidentifikasi dulu dalam satu kloter berapa jemaah yang membutuhkan, by system kemudian melakukan request itu kepada teman-teman di ramah lansia. Nah, atas request ini kita melakukan permintaan kepada teman-teman di catering. Untuk kloter sekian, tolong disiapkan jenis makanan seperti ini. Itu contoh untuk konsumsi. Untuk layanan umpamanya kursi roda, untuk umroh wajib, teman-teman juga atas dasar pendataan lansia yang membutuhkan, maka mereka melakukan request juga kepada teman-teman ramah lansia dan kita mendistribusikan kepada petugas yang membidangi layanan-layanan yang dituju tersebut. Artinya begini Pak Saudara Saksi, kalau menyangkut dengan ramah lansia, tugas utama PPIH Bapak selaku koordinator ramah lansia harus lebih banyak berkoordinasi dengan PPIH Saudi Arabia dan embarkasi terkait dengan KKHI kesehatan. Yeah. Karena bagaimanapun juga tadi sempat disampaikan ada sekitar 45.534 jamaah lansia yang tahun betul. kemarin diberangkatkan, gitu kan? Ya, betul. Nah, cara Anda mendesain untuk 45.534 jamaah lansia terhadap kebutuhan. Mohon maaf, tadi kan saya sempat sampaikan, Bapak tadi berbicara tentang kesehatan. Kemudian Bapak juga sempat sampaikan mengenai transportasi. Kemudian tadi berbicara bahwa Bapak tidak ada kaitan dengan masyarik, gitu kan? Iya. Padahal seharusnya selaku koordinator PPIH lansia, Bapak juga terlibat berkomunikasi, melakukan kerjasama, karena terkait dengan lansia yang harus kita selamatkan, gitu loh. Nah, apakah ini tidak Bapak lakukan? Jadi saya agak ragu dengan pernyataan Bapak tadi bahwa Bapak tidak tahu dan tidak bekerja sama dengan masyarik. Padahal masyarik itu sangat menentukan mengenai zonasi tentang lansia, masairnya bagaimana gitu kan. Pelayanan tadi termasuk dengan makanannya yang harus disiapkan gitu. Nah, kira-kira apa? Izin Ibu. Bapak? Untuk terkait dengan di Armusna, saya melalui teman-teman di Pak Direktur ya, di Pak Direktur Layanan Luar Negeri, kemudian Pak Nasrullah Jasamkuh, kita melakukan request agar seluruh bus transportasi ya, seluruh bus yang melayani jemaah kita, mulai dari penjemputan dari hotel, kemudian dibawa ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, Musdalifah Mina, kita minta seluruhnya 100% itu agar disiapkan jenis city bus. Itu kita request kita, karena di tahun kemarin itu jenis bis yang disiapkan itu kebanyakan bis antar kota.
Sehingga kemudian ada keterlambatan karena trapnya antar kota itu cukup tinggi, memudahkan, menyulitkan orang untuk naik dan turun. Nah, kalau jenis bisnya itu city bus, maka itu akan mempermudah jemaah naik dan jemaah turun. Nah, itu jenis bagian mungkin yang kita minta melalui Pak Dir LN dan KUH agar itu dikomunikasikan ke masyarakat dan itu agar disiapkan. Alhamdulillah di tahun ini 100% city bus, Bu. Tahun ini jenis transportasinya itu dari mulai penjemputan di hotel, kemudian ke Arafah, Arafah Musdalifah, Musdalifah Mina, dan kembali lagi nanti ke hotel, ke Mekah, itu 100% city bus. Jadi kalau saya mendengarkan semua jawaban Bapak, Bapak nggak cocok menjadi staf sus, cocoknya jadi Dirjen Haji. Aduh. Karena lebih mengetahui semua, dikerjakan dari awal konsep, perencanaan, sampai dengan kembali evaluasi. Saya hanya membantu saja, Bu. Ya mungkin itu cukup pimpinan, terima Baik, kasih. terima kasih. Selanjutnya Pak Andres. Ya, Pak enggak setelah itu Pak Ya, Menteri. terima kasih pimpinan. Saudara saksi, Gus Alex. Ya. Siapa, Pak? Saudara saksi diangkat sebagai staf khusus Menteri Agama itu sejak tanggal berapa? Saya tadi di tahun 2021, Pak. Bentar saya cek. Ya. Saya ditugaskan sebagai staf khusus Menteri Agama di tanggal 5 Februari 2021, Bapak. Itu dasarnya keputusan Menteri Agama atau? Keputusan Menteri Agama. Dan sebagai staf khusus, saudara menerima fasilitas sebagai staf khusus? Betul, Bapak. Meliputi apa saja? Saya meliputi gaji, tunjangan, dan fasilitas kendaraan. Oke. Kemudian tadi disebutkan, saudara saksi menyatakan bahwa cuti mulai 14 Oktober 2022. Betul, Bapak. Alasan cutinya? Karena terkait dengan tugas saya di Badan Pengawas, Bapak, di Dewan Pengawas, Pak, yaitu cuti karena alasan penting, itu yang tertuang dalam Cuti karena alasan penting. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan, penempatan tadi disampaikan dari 7 anggota Dewan Pengawas, 2 ditunjuk oleh pemerintah. Iya, Bapak. Ini sifatnya ex officio atau melalui seleksi pansel? Ex officio, Bapak. Ex officio. Betul. Kalau ex officio seharusnya tidak perlu meninggalkan jabatan. Ex officio, jadi seperti juga di OJK, Wakil Menteri Keuangan itu adalah ex officio di Dewan Komisioner OJK. Jadi ini perlu diperjelas. Kemudian dari Dewan Pengawas tadi, Ketua Dewan Pengawasnya itu ex officio dari Kementerian Keuangan. Betul? Tapi ketentuan dalam undang-undang tidak boleh rangkap jabatan, Bapak. Loh, tidak boleh rangkap jabatan itu untuk yang dipilih. Tetapi kalau ex officio tidak. Makanya ini sebetulnya bagi teman-teman ini perlu juga dilakukan revisi undang-undangnya, karena ketua Dewan Pengawas sebetulnya nggak boleh yang dari ex officio. Itu catatan menyampaikan. Makanya saya mengatakan kalau Anda cuti, ya saudara cuti, itu sifatnya cuti di luar tanggungan, betul? Iya. Berarti saudara tidak mendapatkan fasilitas sebagai staf khusus. Betul, saya tidak, semenjak saya diangkat sebagai dewas, saya tidak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas yang lain, Pak. Sebetulnya sudah tidak aktif lagi sebagai staf khusus? Iya, dari sisi keuangan tidak aktif, Pak. Loh, enggak, maksud saya ini penting ini. Iya. Artinya kenapa? Kalau sifatnya ini kan jadi ini dualisme. Iya. Kalau memang tidak bisa menjalankan, kalau undang-undang menyatakan itu tidak boleh dirangkap, ya mestinya SK tentang staf khususnya dicabut dong. Kalau enggak kan bertentangan dengan undang-undang.
Ya, tapi kalau kemudian saya melepas diri dari staf khusus, maka status saya sebagai perwakilan dari Kementerian Agama itu tidak ada keterkaitan sama sekali pada akhirnya, Pak. Justru itu maksud saya. Ya. Justru itu, Ya. karena saat Anda itu adalah duduk di BPKA sebagai perwakilan dari Kementerian Agama, Ya. tetapi status Anda sebagai staf khusus dengan adanya cuti itu secara legal tidak berfungsi lagi. Karena Anda tidak mendapatkan fasilitas sama sekali sebagai staf khusus dan tidak bisa aktif sebagai staf khusus. Ini mungkin ya termasuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan tugas di Kementerian Agama. Ini bahkan tidak boleh, nggak bisa termasuk mewakili pemerintah secara ex officio dalam BPKH. betul. Itu maksud saya. Jadi ini hal yang sangat legalitis yang sangat ini, karena kalau ex officio itu harus malah menjabat. Persis seperti nanti saya kasih contoh, Wakil Menteri Keuangan Suhasil itu per 20 Oktober karena masa jabatannya diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan itu habis dengan masa jabatan Presiden, dia udah otomatis lepas dari Dewan Komisioner OJK. Jadi ini pengertian ex officio ini mesti perlu diperjelas ya. Jadi maksud saya ini legalnya jadi masalah nih. Ya, jadi ini iya, artinya bahwa dengan dilepas, karena seharusnya kalau itu sifatnya ex officio itu nggak perlu cuti. Tapi kalau undang-undang mengatakan itu harus, ya itu mesti dicek. Menurut saya undang-undang itu hanya yang dipilih loh, bukan ex officio. Ya, ini pertama. Terus yang kedua, ya, tadi dikatakan bahwa tanggal 30 November sampai 10 Desember, saudara saksi itu melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas. Betul, Bapak. Terhadap BPKH Limited. Betul. Ya. Dewan Pengawas ada 7 orang. Ya. Ya. Saudara itu menangani apa saja, kan ada pembagian tugas di dalam Dewan Pengawas kan, walaupun secara kolektif kolegial, tetapi ada pembagian fungsinya. Iya, Bapak. Nah itu apa yang menjadi tugas saudara saksi? Kalau di Dewas, bidangan saya adalah bidang kemaslahatan, administrasi keuangan, humas, dan administrasi perkantoran, Pak. Apakah investasi termasuk di dalam ruang lingkup tugas ini? Bukan. Kalau bukan, kenapa tadi dikatakan Anda bertugas untuk mengawasi BPKH Limited yang tujuannya untuk mengawasi risiko investasi dan kerjasama luar negeri? Di mana kaitannya itu? Iya. Izin. Jadi terkait dengan BPKH Limited ini kan sebenarnya kan kita ingin bahwa agar BPKH Limited ini terlibat dan berperan pada proses ekosistem haji di Saudi. Kemudian karena saya mungkin dianggap sebagai perwakilan dari Kementerian Agama yang kemudian diharapkan bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman di penyelenggaraan, maka kemudian saya ditugaskan untuk berangkat ke Saudi agar pada proses penyelenggaraan haji tahun 2024 itu teman-teman BPKH Limited dapat mengambil peran pada proses penyelenggaraan ini. Hanya itu saja, Bapak, mungkin. Jadi dianggap ya tidak sesuai dengan tupoksinya. Okay. Loh, yang menganggap itu siapa, Pak? Karena dianggap tupoksinya kan ada Dewan Pengawas yang mengenangani investasi. Karena tadi waktu ditanya Pak Wahid, Bapak nggak terlalu banyak paham naik investasi. Saya akan nanya nilai investasinya berapa segala macam. Karena itu saya tanya, apakah itu tupoksi Bapak? Iya, bukan, Pak.
Ya ini, jadi kalau bukan tupoksi selama 30 November sampai 10 Desember 2023 menjalankan ini berarti itu artinya BPKH juga enggak tata kelolanya patut dipertanyakan karena hanya dianggap. Ini saya kira perlu clear ini karena bukan tupoksi Bapak tapi 30 November sampai 10 Desember Bapak menjalankan tugas ini. Itu yang dilakukan. Karena itu saya ingin tanya, tadi kan menyangkut risiko investasi dan kerjasama luar negeri. Pada saat Bapak melakukan pengawasan tersebut, yang Bapak ketahui itu investasi apa yang telah dilakukan BPKH Limited? BPKH Limited pada waktu itu belum ada investasinya Pak, belum melakukan investasi sama sekali di tahun waktu saya melakukan kunjungan ke Saudi, baru mendesain investasi yang akan dilakukan. Jadi baru beberapa perencanaan yang dilakukan dan sudah dilaksanakan di tahun, kemudian dilaksanakan di tahun 2024 ini Pak, baru dilaksanakan di tahun 2024 karena penyertaan modal dari BPKH ke BPKH Limited itu pada bulan itu belum ada sama sekali. Ini yang tolong saya dibantu Pak, saya jadi bingung itu. Bapak 10 hari ngawasin, ya, tapi belum ada investasinya. Ya. Ini gimana Pak jelasinnya Pak? Ya. Itu bisa dianggap ini BPKH kalau uang menghabisin uang ini kerugian. Loh, kan belum ada investasinya ya. Makanya kan dalam rangka investasi dan kerjasama luar negeri. Bukan tupoksinya dia, ini bisa dimaksud perjalanan fiktif kalau kayak gini. Mas. Itu kategori itu. Enggak, saya tolong dibantu. 10 hari ya belum ada investasi, tapi melakukan tugas pengawasan yang bukan tupoksinya. Iya, jadi mungkin bisa tolong dijelaskan bahwa surat penugasan ini kan pada saat itu kan rapat Pak antara Dewan Pengawas dan Badan Pengelola. Badan Pelaksana. Badan Pelaksana. Ya. Nah ini kira-kira apa sih kok bisa kemudian oke, BPKH mengambil keputusan ya Bapak aja yang pergi gitu, saya terus terang aja nggak nyambung gitu Pak. Iya. Ya mungkin pertimbangan itu saja Pak, pertimbangan bahwa kebutuhan rencana investasi BPKH Limited ini adalah terkait dengan ekosistem penyelenggaraan haji. Pertimbangan itu Pak. Yang ngambil keputusan siapa Pak? Yang ngambil keputusan, saya memperoleh surat tugas itu dari Pak Rojikin, Dewan Pengawas. Ya surat tugas yang saya terima, yang memberangkatkan saya dengan Pak Denny Suwardini dan beberapa staf itu adalah Pak Rojikin. Surat tugas yang saya terima. Surat tugas bisa saya kirim? Ya. Enggak. Kalau saya berangkat tidak menggunakan, saya tidak mulai tugas dari Kementerian, surat tugas dari Kementerian Agama tidak ada Pak. Yang saya peroleh adalah surat tugas dari BPKH. Surat tugas dari BPKH sebagai anggota Dewan Pengawas. Iya. Ya, itu ditentukan surat tugasnya oleh. Yang saya peroleh surat tugasnya ditandatangani oleh Pak Rojikin waktu itu sebagai PLT Ketua Dewan Pengawas. PLT Ketua Dewan Pengawas. Iya. Pada saat itu Ketua Dewan Pengawasnya lagi kemana? Saya kurang paham Bapak. Tadi sementara cukup PPIH, saya. Pak, tugas Bapak sebagai PPIH tadi dapatnya SK dari mana? Dari
berdasarkan KMA yang ditandatangani oleh Pak Dirjen atas nama Menteri itu bulan Maret 2014, 2024. SK-nya. Ya. Tetapi seharusnya ketika Bapak mendapat tugas itu Bapak mendesain itu kan di bulan November tadi ya? Mulai Desember, Bu. Mulai Desember? Ya. Desember atau November? Desember, Bu. Bapak, karena tadi kebetulan sebagai Dewan Pengawas, kemudian sebagai Dewas tadi sudah ditanyakan sebagai Stafsus. Ketika Bapak mendapat tugas sebagai PPIH, Bapak itu tugasnya di mana? Di Dakerkah, di KUH, atau di Amirul Hats? Saya di kantor Daker, Bu. Daker. Ya. Kemudian ketika Bapak di satu sisi sebagai Dewas di BPKH, apakah hasil tadi Bapak menyampaikan monitoring, apakah hasil monitoringnya ini juga sudah disampaikan kepada Badan Pelaksana atau dirapatkan juga bersama Dewas? Izin hasil monitoring apa, Bu? Loh, tadi Bapak menyampaikan Bapak sebagai Dewas itu monef lah ibaratnya, monitoring atau evaluasi kan gitu tadi disampaikan oleh Bapak. Iya, kalau saat saya berangkat di tanggal 30 November sampai 10 Desember, semua sudah saya laporkan kepada Dewas maupun hasilnya sudah ada laporan juga ke teman-teman DPP. Tapi terkait dengan penugasan saya saat saya menjadi PPIH Arab Saudi, PPIH Pusat dan yang saya terima di bulan Maret 2024, seluruhnya yang terkait dengan BPKH Limited, saya sudah sampaikan kepada teman-teman BP yang membidangi BPKH Limited. Jadi saat saat Bapak melaporkan, apakah Bapak juga saat itu evaluasi di Dewas terkait dengan pengelolaan keuangan haji ini ada nggak Pak kaitannya gitu? Begini, Bu, jadi kalau saya lihat terutama terkait dengan pengelolaan keuangan haji, keberlangsungan pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan itu hanya akan sangat terkait dengan 3 hal. Pertama, peningkatan nilai manfaat, perolehan nilai manfaat. Kalau kemudian dalam proses pengelolaan keuangan itu tidak ada yang namanya peningkatan perolehan nilai manfaat, maka pengelolaan dan penyelenggaraan itu akan terancam. Yang kedua adalah penyesuaian BP terhadap nilai manfaat, besaran nilai manfaat. Dan yang ketiga adalah efisiensi terkait dengan penyelenggaraan ataupun operasional penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri. Jadi tiga hal ini kalau tidak dikoordinasikan tidak dilakukan, maka kemudian pengelolaan dan penyelenggaraan itu sendiri akan menjadi terkendala. Berarti Bapak, apakah dalam pembahasan itu Bapak juga ikut menentukan dalam keputusannya harus ada peningkatan nilai manfaat dan sebagainya, ini ikut serta disampaikan untuk menentukan keputusan itu? Ya, jadi dalam forum-forum diskusi rapat, Bu, ya, itu saya sampaikan. Karena ini kan terkait dengan lintas sektor gitu ya, bukan hanya BPKH, bukan hanya Kementerian Agama, tapi juga yang terhormat pimpinan dan anggota seluruh Komisi 8 kalau terkait Kementerian Agama dan BPKH. Karena pengambilan keputusan terkait dengan besaran nilai manfaat dan BP itu menjadi variabel terkait dengan keberlangsungan pengelolaan dan penyelenggaraan haji. Termasuk fatwa MUI terakhir yang melalui Ijtima Ulama itu juga menjadi penting kita perhatikan karena ini menyangkut hak jemaah tunggu dan hak jemaah yang akan berangkat. Ya, Bu Endang, ini kita udah masuk waktu maghrib. Ini saudara saksi Pak Alek, saya ingin tadi Pak Andreas kayaknya belum selesai pertanyaannya. Kita efektifkan waktu, lanjut ke Pak Marwan Ja'far sebelum kita tutup untuk istirahat maghrib. Silakan. Tadi jelas bahwa sebetulnya waktu perjalanan 30 November sampai 10 Desember itu saudara saksi memahami bahwa sebetulnya itu bukan bagian dari tupoksinya.
Ya. Betul ya? Betul, Pak. Nah, bukan bidang saya. bukan bidang, ya. Itu berarti kemudian tadi pada saat ditanya oleh Pak Wahid, kalau nggak salah, saudara saksi menyatakan bahwa, makanya tadi saya tanya investasi tadi, karena kan hubungannya tadi diceritain masalah bumbu segala macam tuh. Nah, saudara saksi menyatakan sebagai produk UKM menghubungkan lah. Nah, ini fungsinya gimana? Karena mengawasi, tetapi juga bukan mengeksekusi, juga sebagai penghubung gitu. Jadi makanya sebetulnya waktu diberikan tupoksi mengawasi itu apa sih yang diawasin? Iya, terima kasih Pak. Saat saya membantu teman-teman BPKH Limited, saat saya sudah masuk di bulan Maret pada waktu itu. Jadi teman-teman itu BPKH Limited memperoleh kemampuan dari sisi modal itu sudah lewat tahun 2024, sudah masuk tahun 2024, sehingga berbagai peluang yang ada itu dapat dilakukan oleh teman-teman BPKH Limited, termasuk ketika teman-teman yang penyedia, teman-teman di catering, di para penyedia itu membutuhkan bumbu yang bercita rasa Nusantara. Nah, kemudian saya minta teman-teman untuk berkoordinasi dengan teman-teman di catering agar bisa mensuplai bumbu untuk kebutuhan dapur-dapur yang akan memberikan layanan kepada jamaah haji Indonesia. Tapi itu saya lakukan di luar ketika saya bertugas sebagai BPKH waktu di Saudi, Pak. Itu bulan Maret ya Pak ya? Ya, di bulan Februari, Maret itu saya. Februari. Artinya yang di bulan November, 30 November sampai 10 Desember itu apa yang dilakukan oleh saudara saksi? Saya berkoordinasi dengan teman-teman di BPKH Limited melihat rencana-rencana investasi yang akan mereka lakukan. Termasuk pada waktu itu terkait dengan investasi yang hari ini sudah dilakukan untuk melakukan sewa kontrak panjang gitu ya, sewa jangka panjang dengan 2 hotel yang ada di Mekah maupun di Madinah. Itu sudah direncanakan semenjak bulan November tahun 2023 itu Pak. Kalau seperti itu bukannya tugasnya badan pelaksana ya Pak ya? Saudara saksi yang ketahui. Terkait dengan pelaksanaan ya, tapi kami hanya datang bersama Pak Denny untuk melakukan pengawasan terhadap risiko investasinya. Itu. Investasi apa Pak yang diawasi? Ya, risiko investasi terkait dengan risiko investasi luar negerinya Pak. Itu. Waktu itu sudah ada penandatanganan mengenai investasi? Belum. Apa yang diawasin Pak? Jadi di manajemen risikonya Pak, jadi potensi-potensi risiko yang muncul terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh BPKH Limited Pak. Manajemen risiko itu kan masih assessment dari badan pelaksana, karena belum terjadi. Namanya pengawasan itu setelah terjadi Pak, setelah dilakukan Bapak awasin. Nah tapi kalau misalnya ya post factum, tapi kalau Bapak datang ini kan rancu antara siapa eksekutif, siapa yang komisionernya itu Pak. Ya, jadi ini mengawasi yang belum ada Pak, objeknya belum ada, ini diawasi. Hebat ini. Ya. Kemudian yang berikutnya Pak, karena ini menarik, fungsi Bapak ini tadi dianggap ya, oleh semua dianggap Bapak memiliki ini ya, sehingga ditunjuk kemana-mana karena tadi dianggap gitu ya. Kemudian sepengetahuan Bapak, karena tadi fungsi dianggap tadi, apakah sepengetahuan Bapak pernah meminta atau menginstruksikan kepada Kasubdit Sitkohat untuk memberikan high level users di dalam sistem Sitkohat? Tidak pernah Pak, saya tidak pernah. Sepengetahuan saudara? Saya tidak pernah Pak. Tidak pernah? Saya tidak pernah. Untuk orang lain Bapak Tidak pernah pernah, mengetahuinya? Tidak pernah. Ya. Jadi nanti bisa dicek ya Pak ya? Bisa di dicek. sistem Sitkohat ya? Saya tidak pernah melakukan itu. Baik, terima kasih. Pak Marwan.
Saya sedikit saja saya. Ini junior saya ya dikit-dikit aja dah. Terima kasih. Saudara saksi, saya ingin tahu dulu, apa tupoksi staf khusus menteri sih? Kalau tugas dan fungsi dari staf khusus menteri adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri dengan penugasan yang bersifat khusus di luar bidang dan tugas dari unsur-unsur organisasi kementerian, Pak. Iya, tetapi tugas Anda double-double. Itu artinya juga ada double budget. Anda tahu nggak kalau double budget itu melanggar undang-undang? Saya tidak menoleh penerimaan sama sekali dari Kementerian Agama, Pak. Saya sudah tidak memperoleh gaji, tidak memperoleh tunjangan, dan tidak memperoleh fasilitas yang lain, Pak. Tidak menerima, tapi Tidak. tadi teman-teman menyebut Anda juga mendapatkan bisnis kelas untuk pergi atas nama kerja untuk BPKH dan BPIH dan seterusnya tadi, termasuk BPKH Limited. Kalau BPKH saya berangkat tahun 2023 tanggal 30 November, iya. Berarti Anda dapat? Iya, karena memang itu hak saya, Pak. Saya ditugaskan dari BPKH. Tapi kalau di Kementerian Agama saya tidak memperoleh fasilitas-fasilitas itu, Pak. Artinya bisa dikatakan sebagai double budget itu. Karena seharusnya tugasnya satu saja, satu dari Kementerian Agama, itu bisa kemana-mana, bukan dari BPKH, seharusnya dari pokoknya baru ke cabangnya, kan Ya. begitu kira-kira. Kalau di BPKH saya kan status saya Dewan Pengawas. Tapi kalau di Kementerian Agama saya staf khusus, tapi saya cuti semenjak saya diangkat sebagai dewas di BPKH. Iya, itu termasuk pelanggaran sebetulnya dan itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah, Anda tahu nggak bahwa menteri Anda itu melanggar undang-undang dengan memberikan jamaah khusus 50% dari 20.000 itu? Saya tidak paham, Pak. Anda tidak paham sama sekali bahwa Saya menteri tidak. Anda itu melanggar? Saya tidak paham, Pak. Dan saya dalam proses itu saya sama sekali tidak punya kewenangan soal itu. Itu kewenangan menteri, Pak. Ini soal pemahaman Anda, bukan soal kewenangan. Sepemahaman Anda, kementerian Anda, Menteri Agama Anda ini melanggar apa tidak? Saya tidak memiliki pemahaman di situ, Pak, dan saya tidak punya kapasitas untuk menjawab soal itu, Pak. Berarti juga tidak punya, tadi mengkoordinasi, memberikan penjelasan dan seterusnya pada menteri. Tapi soal ini Anda tidak bisa menjawab. Ya, karena status saya sebagai staf khusus cuti dan saya hanya ditugaskan untuk memberikan layanan jemaah lansia, hanya itu, Pak. Ya, ini ya masih layak jadi staf khusus apa tidak saya tidak tahu karena juga tidak mempunyai pemahaman yang lebih luas, tidak punya perspektif yang lebih luas terhadap apa yang dikerjakan oleh menterinya. Bahwa yang semestinya ini adalah melanggar dari undang-undang yang ada, termasuk melanggar dari Kepres yang ada, dan termasuk juga memenuhi unsur pidana yang sudah dilakukan oleh Menteri Agama. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa saya dengar-dengar, makanya saya minta klarifikasi atau tabayun. Anda sudah dilaporkan oleh beberapa vendor, tidak vendor tahun ini juga, tapi vendor tahun lalu, haji yang lalu, vendor-vendor yang tidak kompatibel dan vendor-vendor yang nakal, dan sudah dilaporkan di pihak aparat penegak hukum, dan bahkan Anda juga terlibat di sana. Mohon izin, vendor apa, Pak? Vendor di bidang catering, vendor di bidang pelayanan perkemahan, dan lain-lain. Anda terlibat di sana.
Mohon izin, saya tidak terlibat sama sekali terkait dengan penyiapan penyediaan layanan baik catering, akomodasi maupun transportasi. Saya tidak terlibat sama sekali, tapi bahwa ada pihak-pihak yang mengatasnamakan saya untuk melakukan tindak pidana, ya. Saya bisa tunjukkan pihaknya, saya bisa identifikasi orang-orangnya. Coba tolong ditunjukkan pihak-pihaknya dan orang-orangnya. Oke, mohon izin pimpinan, apakah boleh saya mengajukan untuk tutup? Karena menyangkut institusi yang diklaim oleh pihak tersebut. Ya, boleh, boleh. Ya, ini rapat kita nyatakan tertutup. Ya, sebelumnya ya, jadi gini, saudara saksi, kita ini, ya kita nih lagi mikir jangan-jangan nih rapat BPIH nih cukup dengan Pak Alek aja ini karena tahu semua. Bukan. Ya, jadi kalau kita lihat gini, ini saya juga tadi mikir, Bapak nih operasional cost-nya dari mana? Yang dikerjakan segini banyak gitu. Iya. Saya rasa, ya kan, wilayah pengawas BPKH untuk melakukan banyak sekali ruang ini itu pasti nggak cukup gitu. Iya. Sementara sudah tidak di stafsus lagi gitu. Kata Pak Marwan tadi bisik-bisik, tugas utamanya ngurusin lansia. Tapi pemahamannya sampai tahu tentang bumbu makanan. Jangan-jangan bumbu makanan untuk ngasih bumbu lansia. Gini, mohon izin pimpinan. Mohon izin. Pak Marwan, izin sebentar Pak Marwan. Iya. Saya meneruskan, saya tergelitik hati saya meneruskan pertanyaan Pak Andre sama Pak Marwan. Tadi disampaikan oleh saudara saksi bahwa surat tugas saudara saksi ini adalah datang ke Arab Saudi melakukan pengawasan terhadap sesuatu yang belum terjadi, ya, dari tanggal 30 sampai 10 Desember, benar ya? Ya, betul Pak. Itu biaya BPKH. Betul Pak. Nah, saudara sementara menyampaikan saudara cuti di stafsus. Betul. Dan tidak mendapatkan hak. Betul. Saudara, kami mendapat informasi bahwa saudara itu kembali ke Arab Saudi, ya, untuk mempersiapkan haji. Itu mulai kapan? Saya pernah ke Saudi itu di awal Januari, tapi sebentar Pak. Di awal Januari. Itu atas biaya siapa? Saya karena ditugaskan dari Kementerian Agama, saya menggunakan anggaran Kementerian Agama, ditugaskan dibiayai oleh Kementerian Agama. Dibiayai oleh Kementerian Agama. Nah ini ya. Sementara cuti. Saudara cuti. Ya. Ya, ini yang ini Pak Alex ini superior bener ini gitu kan. Dan saya izin. Pimpinan, saya izin pimpinan. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang nyun sewu. Secara pribadi saya Mas, kalau yang ini masih terbuka Mas, belum tertutup nih. Ya. Enggak, maksud saya ini Pak, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang tertutup karena sudah menyangkut keamanan saya. Keamanan saya. Yang tertutup tadi yang saya pertanyakan tadi itu. Yang pertanyaan saya ini belum tertutup ini. Bentar. Maksud saya. Apa ini termasuk tertutup juga pertanyaan saya ini? Menyangkut keamanan saya, keamanan keluarga saya. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan bahwa saya tidak terlibat sama sekali terkait dengan penyiapan layanan, baik layanan di luar negeri, dalam negeri, utamanya catering, akomodasi. Nah, itu nanti dijawab setelah istirahat. Ya, jadi saya pertanyaan saya aja dulu dijawab. Ada lagi yang tanggung. Nah, ya itu yang gimana, tadi pertanyaan saya. Artinya bahwa saudara saksi tadi menyatakan cuti. Kita mengikuti alur pemikiran saudara saja, kan? Betul. Dan tidak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai staf sus. Ya. Nah, sementara saudara mengatakan bahwa saudara juga ke Arab Saudi kemudian
ya bulan Januari dapat penugasan dari ini, saudara cuti ini. Ya. Itu yang saya sampaikan, itu atas biaya siapa? Itu dari Kementerian Agama, Pak. Tapi saudara cuti, tadi Ya. saudara mengatakan tidak. Jadi cutinya ya. bisa hari ini cuti, besok ditarik lagi, terus cuti lagi, tarik lagi gitu. Saya cuti sebagai staf khusus Menteri Agama dan pada waktu itu saya berangkat karena ditugaskan atas. Ya berarti saudara tidak cuti dong. Saya cuti, Pak. Saya cuti. Saya sudah tidak memperoleh gaji, tidak memperoleh tunjangan dari Kementerian Agama, Pak. Tapi bisa berangkat. Tapi saat di bulan Januari saya ditugaskan oleh Kementerian Agama untuk datang ke Saudi. Berarti tidak cuti. Ya, saya pertanyaan saudara. Ya. Apakah saudara menyampaikan ke Pak Menteri, ke Gus Menteri, Gus, saya cuti loh sekarang loh Gus. Ya. Jangan suruh-suruh saya. Ya. Kalau misalnya saudara Gus nyuruh saya, hidupkan lagi kembali saya sebagai staf sus. Ya. Apakah saudara menyampaikan itu? Sebab apa? Kita mengikuti alur pemikiran saudara saksi saja. Tadi saudara saksi, saudara tidak mendapatkan fasilitas, tidak mendapatkan gaji. Fasilitas itu termasuk seluruh pembiayaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap saudara. Ya. Jadi ini yang kita minta ketegasan saudara gitu loh. Ya ini jangan-jangan BPKH rugi juga nih bayar saudara ini. Karena nggak pernah kerja juga, ya kan? Ya. Jadi nanti ini kita skors dulu Bang John. Kita Jadi udah, skors dulu. Ya, ini Nanti menarik ini tertutup Gus nanti Alek ya. ini. Ya, nanti kita lanjutkan Oke, lagi terima setelah kasih. istirahat maghrib dan makan jam 7 malam ya. Ada